Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teguh Santoso dari Pesona Limbata Lawu. Di konten kali ini kita akan membahas kenapa baby limbata itu bisa tebal-tebal. Itu tergantung induknya atau dari treatment kita sebagai keepersnya. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu, dan tidak lupa, kalau kemarin saya juga sudah bilang, di bulan Ramadan ini nanti akan ada yang namanya promo. Nanti mungkin dari sebagian dari contoh-contoh baby yang di video ini ya, yang nanti saya akan jual di promo Ramadan nanti. Bagaimana cara pesannya? Itu ada kontak saya, kontak WhatsApp saya, di IG ada, Facebook ada, di channel ini pun juga ada. Nanti tinggal WhatsApp saya aja. Nanti bagaimana pembayarannya nanti bisa dibahas di WhatsApp. Nah, ini yang pertama kita bahas, apakah gen induk itu pengaruh di dalam pembentukan rim ataupun mempengaruhi rim itu jadi tebal ataukah tidak. Yang pasti dari Pesona Limbata Lawu jelas yang namanya gen induk itu sangatlah berpengaruh dari anak-anaknya nanti bisa tebal atau tidak untuk rimnya. Dan yang kedua itu bagaimana treatment kita. Treatment itu juga mengandung beberapa aspek. Yang pertama adalah soal pakan, soal jadwal pakan, dan juga tergantung hoki tangan dari kipernya masing-masing. Bagaimana yang banyak kita tahu, kalau induk limbata itu semakin tebal, nanti kedepannya untuk baby-babynya juga bisa akan tebal juga. Dan bisa juga yang namanya induk itu rim tebal tapi anaknya tipis. Kenapa bisa begitu? Itu juga pengaruh dari treatment kita. Karena apa? Yang namanya bakat, sebagus mungkin, sebagus apapun, kalau misal treatment kita itu tidak pas, tidak cocok, ataupun salah, jangan berharap anak-anaknya juga akan jadi rim tebal. Jadi indukan itu juga pengaruh besar, tapi juga tidak menutup kemungkinan itu hanya sebatas induk aja yang bagus, tapi anak-anaknya tidak. Kebanyakan di Facebook ataupun di Instagram, di YouTube, itu selalu berpatokan pada indukan tebal pasti anaknya tebal. Maka saya jawab di sini, belum tentu. Itu tergantung bagaimana Anda merawat Cana Limbata, bagaimana Anda memperlakukan ataupun treatment Anda dalam merawat Cana Limbata. Walaupun induknya itu pun tipis, kalau treatment Anda itu bagus, bakat yang tipis dari induknya pun juga bisa tebal. Ini jangan salah persepsi ataupun jangan salah sangka kalau induk tipis nggak bisa menghasilkan anak-anakan yang tebal. Ini persepsi yang salah, yang selalu berseliweran di Facebook, di Instagram maupun di YouTube gitu. Nah, untuk video ini bagaimana sih treatmentnya untuk baby limbata? Ya, setidaknya itu kita memang benar-benar memperhatikan yang namanya size, waktu pisah dari induknya itu di size berapa, kita ngasih pakannya itu bagaimana,
itu pun harus kita perhatikan juga, dan airnya pun juga pengaruh sebenarnya. Ini jarang-jarang yang kita tahu daripada treatment limbata, karena air itu kalau semakin dingin itu juga berpengaruh di warna jauh lebih pekat, warna jauh lebih tegas. Dan untuk pakannya sendiri sebenarnya sudah saya ulas beberapa kali di channel YouTube saya, bagaimana sih merawat limbata baby itu seperti apa biar jadi seperti di video ini. Itu tetap saja pelet itu yang nomor satu, jangan sampai terlambat di size sekian, misal begitu. Jangan pula terlalu di-push size-nya, karena apa? Karena memang benar kalau kita push size yang kita dapat cuma size-nya aja, tapi nggak dapat dari rim tebalnya ataupun warnanya juga kurang bagus, itu kayak di video ini. Kalau melihat kayak gini kan kita juga enak, yang rim semua tebal, warna juga sudah mulai terlihat up semua, tegas semua. Ada satu lagi yang saya tegaskan di sini di dalam merawat chana limbata, kita itu terlampau sering yang namanya berharap dari treatment. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya limbata yang kita rawat itu tidak jadi tebal rimnya, tidak seperti yang kita harapkan, kita akan merasa kecewa. Itu yang paling sebenarnya yang saya tidak suka dari para keepers yang lain, ataupun dari mindset kita di dalam merawat limbata. Kalau bagi saya sendiri, yang penting kita mencintai ikan, kita merawat dengan sepenuh hati, pasti ikan juga akan menampilkan apa yang terbaik untuk kita lihat nantinya. Jadi kita merawat ikan itu bukan karena alasan pengennya yang rim tebal ataupun apa, tapi kita emang benar-benar cinta sama ikan itu sendiri dulu. Itu kuncinya nomor satu kalau bagi saya, yang namanya merawat ikan ya mas ya. Jadi tolong kalau bisa kita rubah dulu mindsetnya, nanti kita tinggal perhatikan bagaimana pertumbuhan ikan itu, sesuai nggak apa yang saya bilang. Rawat dulu ikan itu sepenuh hati, jangan berharap terlampau lebih, nanti kita malah kecewa gitu ya mas. Ini kontennya tentang ikan, tapi ya sedikit ada apa ya, ada sedikit ceramahnya ataupun tausiah. Maksudnya kita itu jangan terlalu berharap sama yang namanya treatment gitu loh, karena semua ini emang udah pemberian dari yang maha kuasa begitu. Jadi kita itu tinggal merawat aja, jangan terlampau berharap begitu ya mas. Itu maksudnya. Itu dulu di konten kali ini, yang poinnya adalah indukan rim tebal ataupun tipis itu pengaruh, cuma treatment kita pun juga pengaruh begitu. Jangan sampai telat pelet di size sekian, ataupun paling minimal 3 cm kalau menurut saya. Itu treatmentnya salah satu kuncinya. Yang kedua adalah jangan terlalu kita berharap, karena kita cuma merawat ikan ataupun chana limbata itu karena cuma pengen ngerim tebalnya aja. Jangan, kita merawat ikan itu sebaiknya memang alasan yang paling tepat adalah kita sudah suka dulu sama ikannya. Itu nanti bagaimana bentuk si ikan kita pun akan tetap suka gitu mas. Jadi ketulusan dalam merawat ikan itu adalah faktor yang paling penting, itu kalau menurut saya gitu ya mas ya. Mungkin itu dulu di konten kali ini.
Semoga selalu memberi manfaat apa yang saya jelaskan di konten hari ini, selalu memberi motivasi dalam merawat channel Limbata, dan juga jangan lupa subscribe dan komen like-nya sebagai bentuk dukungan untuk channel saya Zona Limbata Lawu agar semakin berkembang lagi. Dan salam hangat para pecinta channel Limbata. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.